Pernikahan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Menjalani kehidupan bersama orang yang dicinta. Tak jarang mimpi itu harus kandas hanya karena cerita mitos belaka. Seperti mitos pantangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Bahkan hingga kini tidak sedikit orang yang masih mempercayainya. Mitos ada biasanya karena peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Sebagaimana mitos ini kemungkinan karena kejadian di masa lampau, yaitu kejadian Perang Bubat. Perang Bubat sendiri ialah perang antara kerajaan Sunda Galuh dan Majapahit. Hingga belakangan diketahui bahwa Perang Bubat hanyalah salah satu politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda guna memecah belah suku-suku di Jawa agar mereka tercerai-berai dan mudah ditaklukkan. Jadi Perang Bubat sendiri masih diragukan kebenarannya. Lalu mengapa Perang Bubat dikaitkan dengan mitos tersebut? Berikut ulasannya. Cerita bermula ketika Prabu Hayam Wuruk yang kala itu memimpin Majapahit yang hendak mencari jodoh, mengirimkan telik sandi ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Majapahit, salah satunya kerajaan Sunda Galuh. Telik sandi dikirimkan bertujuan untuk mencari profil putri yang cocok dengan dirinya. Hingga pada suatu hari telik sandi yang dikirimkan ke kerajaan Sunda Galuh kembali. Ia melaporkan dan memberikan gambaran definisi mengenai putri dari kerajaan Galuh yang bernama Dyah Pitaloka. Telik sandi tersebut menggambarkan sifat dan definisi kecantikan dari sang putri. Hal tersebut membuat Raja Hayam Wuruk jatuh cinta. Kemudian ia mencoba mengirimkan utusan ke kerajaan Sunda Galuh guna melamarkan putri Dyah Pitaloka. Namun hal tersebut sempat ditentang oleh sang patih Gajah Mada, karena menurut sang patih Sunda Galuh merupakan salah satu target kerajaan taklukan yang hendak ditaklukkan guna mewujudkan sumpah palapanya. Namun Raja Hayam Wuruk tetap bersikeras untuk melamar putri Dyah Pitaloka. Sesampainya di kerajaan Galuh, utusan tersebut diterima dengan baik. Kemudian utusan tersebut mengutarakan keinginan Raja Hayam Wuruk untuk mempersunting putri Dyah Pitaloka. Terang saja hal tersebut membuat Raja Buana yang kala itu memimpin kerajaan Sunda Galuh merasa gembira karena sang putri sudah ada yang melamar, apalagi pelamarnya adalah raja yang kala itu sedang naik daun dari kerajaan Majapahit yang tengah di masa kejayaan.
Namun utusan Majapahit mengutarakan keinginan sang raja bahwa pesta pernikahan akan diadakan di kerajaan Majapahit. Hal itu mendapat pertentangan dari Bunisora. Ia berpendapat bahwa kurang pantas jika mempelai wanita yang mendatangi mempelai pria. Namun akhirnya Prabu Linggabuana tetap pada pendiriannya. Akhirnya rombongan mempelai wanita berangkat menuju ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, rombongan Galuh disambut meriah. Mereka dipersilahkan dan dijamu di dalam tenda-tenda perjamuan yang amat megah. Namun di tengah-tengah kegembiraan, tanpa sepengetahuan Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada dan para bayangkara bergerak secara diam-diam dan menemui Prabu Lingga. Ia berkata agar menyerahkan putri dia Pitaloka sebagai seserahan, sebagai simbol kerajaan Galuh tunduk pada Majapahit. Tentu saja hal itu membuat Prabu Linggabuana murka hingga terjadi pertikaian yang menyebabkan seluruh rombongan Galuh tewas, termasuk Prabu Linggabuana. Sementara putri dia Pitaloka yang mendengar insiden tersebut akhirnya bunuh diri. Setelah peristiwa tersebut, Patih Gajah Mada yang dianggap bertanggung jawab diasingkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Sementara di kerajaan Galuh, sepeninggal Prabu Linggabuana, pemerintahan dipegang oleh Bunisora karena sang putra mahkota Niskalawastu masih kecil. Hubungan kedua kerajaan pun menjadi renggang, hingga pada akhirnya Niskalawastu naik tahta. Kemudian ia menyerukan kepada rakyatnya agar jangan pernah ada yang menikah dengan orang Jawa. Kemungkinan karena hal tersebutlah mitos pantangan pernikahan orang Jawa dan Sunda ada. Walaupun sebenarnya kisah tersebut hanyalah propaganda Belanda guna memecah belah persatuan yang ada. Demikianlah kisah mengenai asal-muasal mitos pantangan orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.